Siap, Iya. siapa yang menginspirasi Anda dan mengapa? Yang paling menginspirasi saya adalah ibu saya, karena beliau selalu sabar menghadapi setiap masalah dan tetap berpikir positif. Dari beliau saya belajar bahwa ketenangan dan keikhlasan bisa membuat hidup terasa lebih ringan. Baik, yang pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda menengahi konflik yang terjadi antara teman Anda? Biasanya saya berusaha mendengarkan kedua belah pihak tanpa memihak dulu. Setelah itu, saya mencoba mencari jalan tengah dengan mengingatkan mereka bahwa hubungan pertemanan lebih berharga daripada masalah yang sedang terjadi. Biasanya seperti itu. Oke. Jika Anda melihat rekan Anda mengalami hari yang buruk, bagaimana Anda akan mendekati mereka? Saya akan mendekati dengan tenang. Mungkin mengajaknya ngobrol atau sekedar menemaninya. Kadang orang tidak butuh nasihat, hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan aja. Jika Anda bisa bertahan dari stres dengan mengalihkan ke hal lain yang membuat Anda lupa akan stres tersebut, Iya, saya biasanya mengalihkan stres dengan hal-hal yang positif seperti mendengarkan musik, jalan-jalan keluar rumah, menulis. Setelah itu pikiran bisa terasa lebih segar dan masalah bisa dilihat dari sudut pandang yang baru. bagaimana cara terbaik untuk Anda memaafkan kesalahan orang lain walaupun kesalahan tersebut mungkin terlalu besar untuk Anda? Saya akan mencoba menempatkan diri di posisi orang itu. Mungkin dia juga sedang berjuang atau menyesali perbuatannya. Memaafkan tidak berarti melupakan, tapi membebaskan diri dari beban negatif. Menurut Anda, bagaimana cara mengendalikan emosi diri dengan baik? Menurut saya kuncinya adalah kesadaran diri. Saat mulai emosi, saya berusaha diam dulu, menarik napas lalu berpikir sebelum bereaksi. Kadang diam sejenak jauh lebih baik daripada langsung marah. Menurut Anda, apa ciri-ciri orang yang cerdas secara intelektual? Menurut saya orang yang cerdas adalah orang yang cepat memahami pelajaran, tapi juga mampu berpikir kritis. Orang itu terbuka terhadap pendapat orang lain dan biasanya bisa memecahkan masalah dengan cara yang kreatif. Menurut Anda, lebih penting belajar dengan rajin atau belajar dengan cara cerdas? Menurut saya lebih penting belajar dengan cara cerdas, tapi kita memang harus bisa memilih yang mana yang cocok untuk kita. Kalau cara Anda memahami pelajaran yang sulit, Saya biasanya memecah materi menjadi bagian-bagian yang kecil, lalu mencari cara yang lebih mudah dipahami, seperti nonton video, penjelasan, atau diskusi dengan guru dan diskusi dengan teman. menurut Anda apa bedanya orang pintar dengan orang yang bijak? Orang pintar itu dia tahu banyak hal, tapi orang bijak tahu kapan dan bagaimana menggunakan pengetahuannya dengan baik. Apakah Anda lebih menggunakan logika atau perasaan saat menyelesaikan masalah dan kenapa? Saya lebih berusaha menggunakan logika karena eh, logika bisa membantu saya berpikir secara rasional. Iya, gitu. Menurut Anda, apakah kecerdasan buatan dapat menggantikan kecerdasan manusia sepenuhnya? Nggak mungkin, karena kecerdasan buatan itu kan buatannya manusia. Jadi nggak mungkin bisa menggantikan kecerdasan manusia seperti biasanya.
Apakah Anda pernah merasakan ujian hidup yang justru dapat mendewasakan Anda? Pernah saat saya mengalami kegagalan, awalnya saya kecewa, tapi lama-lama saya sadar bahwa itu membuat saya lebih kuat, lebih sabar, dan lebih menghargai proses. Apakah Anda pernah melakukan hal sederhana, tapi hal sederhana itu membuat Anda lebih baik? Pernah misalnya bantu teman tanpa diminta, beri senyum pada orang yang sedang sedih, ya hal-hal seperti itulah kira-kira. Apakah Anda pernah merasa bersalah lalu berusaha memperbaikinya? Bagaimana perasaan Anda setelah itu? Pernah saat itu saya meminta maaf dengan tulus dan berusaha memperbaiki kesalahan. Rasanya lega, seperti beban sudah terangkat semua biasanya. Menurut Anda, apakah teknologi dapat membuat seseorang lebih dekat atau lebih jauh dari Tuhan? Tergantung kita menggunakannya. Jika digunakan hal yang positif seperti belajar atau berdakwah, bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, kayak gitu. Bagaimana cara Anda menjaga diri agar tidak terlalu bergantung pada gadget? Saya membatasi waktu penggunaan dan menyisihkan waktu untuk kegiatan tanpa gadget, eh, seperti olahraga, ya hal-hal seperti itu. Menurut Anda, kecerdasan spiritual itu sebagaimana penting bagi generasi muda? Kecerdasan spiritual itu sangat penting karena kecerdasan spiritual itu memberi arah dan makna hidup. Dengan itu, generasi muda tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga punya hati yang kuat dan bijaksana.